Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Minggu Wibowo. Pada kesempatan kali ini, saya sudah hadiran tamu spesial. Saya perkenalkan secara singkat. Namanya adalah Mas Yoyon Wahyono, Magister Ilmu Lingkungan. Dan saat ini sedang menempuh program doktor. Mungkin sebentar lagi akan selesai program doktor. Baik, itu secara singkatnya. Mungkin nanti akan kita bahas di topik kali ini adalah tentang program beasiswa yang didapatkan oleh Mas Yoyon, ya, yaitu program beasiswa PMDSU. Apa itu program beasiswa PMDSU? Mari kita simak pada diskusi kesempatan kali ini. Oke, Mas Yoyon, bagaimana kabarnya Mas Yoyon? Alhamdulillah, kabarnya baik, Mas Inggi. Oke, gimana sekarang, sibuk apa ini? Saat ini sedang menyelesaikan penelitian disertasi aja sih, Mas. Oke, Mas Yoyon, ini banyak sekali nih Mas Yoyon tentang teman-teman yang ingin tahu tentang program beasiswa PMDSU. Kalau LPDP mungkin sudah banyak ya yang tahu mungkin ya, tapi PMDSU ini kayaknya masih spesial ini, masih banyak yang belum tahu. Nah, kira-kira Mas Yoyon sebagai penerima PMDSU, saya persilahkan Mas Yoyon untuk menjelaskan apa sih itu beasiswa PMDSU. Silakan Mas Yoyon. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Mas Inggi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, apakah ini boleh share screen ya, Mas? Maksudnya, kebetulan saya ada panduan yang terbaru nih 2021, mungkin biar lebih enak gitu kan menjelasinnya. Ya, silakan Mas Yoyon, boleh. Sangat senang sekali. Baik, teman-teman semua. Jadi di sini ini adalah gambaran atau panduannya di mana PMDSU pada tahun 2021. Ini adalah versi yang terbaru seperti itu. Nah, di sini kurang lebih untuk menjelaskan dari pertanyaan yang pertama, yaitu ya dari Mas Inggi, sebenarnya apa sih beasiswa PMDSU itu ya, teman-temannya? Jadi beasiswa PMDSU itu sendiri sebenarnya merupakan suatu singkatan ya. Jadi kepanjangannya beasiswa PMDSU yaitu beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, jadi beasiswa ini di-cover oleh kementeriannya, Kementerian Pendidikan, itu untuk studi S2 dan S3. Jadi sekali proses seleksi, kita bisa mendapat kesempatan untuk lanjut studi S2 dan S3 selama 4 tahun, seperti itu. Nah, nanti S1-nya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 tahun, nah sisanya itu S3-nya. Jadi mungkin itu, Mas Inggi, pengenalan untuk apa itu beasiswa PMDSU, Mas. Iya, terima kasih Mas Yoyon atas penjelasannya tentang beasiswa PMDSU. Jadi kepanjangannya adalah beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Berarti Mas Yoyon ini adalah salah satu lulusan sarjana yang unggul ini Mas Yoyon. Ya, mungkin sekilas lagi saya mengulang background pendidikan Mas Yoyon itu S1 dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro tahun 2013 ya Mas Yoyon ya. Selanjutnya, melanjutkan program Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Diponegoro juga. Dan saat ini sudah masuk ke tingkat akhir ya untuk program doktoral. Kita doakan nanti tahun depan insya Allah akan menjadi seorang doktor muda di Indonesia. Mas Yoyon. Amin. Amin. Mas Yoyon, kira-kira syaratnya apa sih Mas? Susah nggak syaratnya untuk mendapatkan beasiswa PMDSU? Oh ya, baik, berarti untuk syarat ya, mari kita kira-kira untuk yang terbaru nih. Nah, jadi selama ini kan sudah ada batch sampai batch 5 ya. Nah, itu untuk 2021 ini batch 6 seperti itu. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya ini ya.
itu batch 5. Jadi yang tahun ini yang 2021 itu batch 6 itu sudah ada, sudah mahasiswanya sudah keterima semua ya, sudah pengumumannya, sudah mulai kuliah juga. Nah, jadi untuk syaratnya sendiri sebenarnya untuk PMDSU ini sendiri mungkin sebentar. Nah, kurang lebih mungkin di sini Mas Inggi, apa namanya, untuk beasiswa ini sendiri, kalau sepengalaman saya waktu itu yang penting kan ini apa namanya, yang jelas sudah memiliki ijazah dari S1 tentunya kan, karena memang ingin melanjutkan S2 tentu sudah menyelesaikan dengan baik apa namanya, studinya di S1 ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini yang lebih detailnya ini ya, ada di sini tertera secara jelas bahwa untuk tata cara dan juga syarat ya. Berarti kalau untuk syarat ya mungkin, nah di sini bisa ini ya, bisa secara detail digambarkan syarat untuk pelamar beasiswa PMDSU. Nah, diantaranya yang pertama itu tentu sarjana unggul atau fresh graduate. Nah, kemudian telah memiliki gelar S1 sarjana tentunya ya. Nah, itu nanti bisa dibuktikan lah dengan ijazah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada persyaratan IPK nih, teman-teman. Syarat IPK-nya diantaranya, di sini perlu diperhatikan ya, apabila akreditasi PT atau perguruan tinggi asal pelamar A, jadi akreditasi kampusnya itu A, kemudian akreditasi program studinya calon pelamar itu A, maka IPK-nya minimal 3,25. Tuh. Nah, saya waktu itu kan alhamdulillah prodi saya itu A di Fisika Undip. Kemudian Undipnya sendiri itu akreditasinya juga A. Berarti saya di sini dong kualifikasinya ya di yang pertama ini. Nah, berarti saya minimal IPK-nya 3,25 itu sudah bisa daftar seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, akreditasi perguruan tinggi pelamar B, kemudian akreditasi program studinya A, kampusnya B nih, program studinya A. Nah, itu IPK minimalnya 3,5. Jadi harus kumlot nih. Kalau tadi ya, kampusnya B. Nah, kemudian kalau akreditasi kampusnya A, kemudian akreditasi prodinya B, kebalikan dari yang tadi, sama IPK-nya juga harus kumlot nih, 3,5. Kemudian apabila akreditasi kampusnya B, akreditasi prodinya B, wah lebih tinggi lagi ya. IPK-nya minimal itu 3,75. Yang terakhir ini akreditasi dan prodi asal pelamar di bawah B ya. Mungkin C ya. Nah, itu IPK-nya harus di atas 3,8. Seperti itu. Ini sudah jelas. Jadi tinggal teman-teman di cross check lagi akreditasi jurusannya apa, kemudian akreditasi kampusnya apa, kemudian IPK teman-teman tuh berapa. Kira-kira ada masuk nggak di kualifikasi ini? Kalau masuk, silahkan daftar seperti itu. Paling tidak untuk yang syarat ini udah lolos gitu, maksudnya sudah memenuhi kualifikasi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini, nah ini yang agak apa namanya, Mas Inggi, ada usia ini, usianya tuh ini salah satu yang menjadi kendala kalau yang lolosnya apa yang lulusnya molor-molor nggak bisa gitu ya. Karena di sini usia maksimal 24 tahun untuk lulusan non profesi. Ya seperti lulusan sarjana gitu. S1 itu maksimal usianya 24 tahun saat ketika melamar itu. Itu. Kemudian kalau untuk yang 27 tahun itu untuk lulusan profesi. Per tanggal ini ya sesuai nanti tahunnya ya. Kalau ini kan yang 2021 ya per tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi karena program ini dibukanya sebelum bulan Desember nih, ketika teman-teman misalnya belum berusia 24 tahun gitu ya, saat mendaftar itu misalnya, ya itu masih bisa gitu. Walaupun di tahun yang sama tapi bulannya kan belum masuk. Nah, itu case-nya seperti saya tuh Mas Inggi. Jadi kebetulan pas daftar saya belum 24 tahun gitu, masih 23 tahun. Jadi ya masih bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing S1.
Itu gampang lah ya syaratnya ya, minta ke pembimbingnya. Kemudian warga negara Indonesia. Selanjutnya, tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang bersumber dari APBN. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Nah ini mungkin bisa di apa namanya dilampirkan nanti ini sepertinya ya di apa di sini tadi di atas nih tata caranya. Cuma tadi kan kita sesuai pertanyaan aja ya. Jadi untuk sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba ini nanti kita tes lah di rumah sakit gitu ya. Tes sehat jasmani, sehat rohani, dan juga bebas narkoba. Nanti dilampirkan saat mendaftar. Nah yang terakhir syaratnya bersedia mengikuti pendidikan pasca sarjana selama jangka waktu 4 tahun. Seperti tadi sudah jelaskan di awal ya, 1,5 tahun itu untuk S2, sisanya untuk S3, seperti itu. Begitu Mas Singgi? Oke, jelas sekali Mas Yoyon. Terima kasih atas penjelasannya tentang syarat-syaratnya tadi ya. Jadi artinya ada syarat IPK, dan kalau program studi dan juga perguruan tingginya itu akreditasinya bagus, IPK-nya malah semakin kecil ya. Iya. 3,25. Nah, terus juga tadi ada rekomendasi dari pembimbing. Jadi teman-teman yang mungkin dengan pembimbingnya harus ini ya, sering komunikasi. Terus juga tadi ada batas usia. Wah, kalau saya berarti sudah tidak masuk ini Mas ya. Bisa daftarin. Oke. Terus Mas Yoyon, pertanyaan selanjutnya adalah, berarti saat ini masih terbuka ya Mas Yoyon peluang untuk mendaftar PMDSU tahun ini? Kalau tahun ini 2021? Ya. Sudah tutup Mas, sudah pengumuman. Oh, sudah pengumuman. Untuk pendaftarannya sekitar bulan apa Mas Yoyon tiap tahun? Ya itu kurang lebih di bulan-bulan ini ya, awal-awal bulan, maksudnya di awal-awal tahun gitu Mas. Karena itu bisa dipersiapkan lah seperti itu. Nah kalau ini kan rundown-nya seperti ini nih, bisa dilihat ya. Kalau terkait persiapan mungkin kita bisa lihat rundown aja ini ya. Nah ini untuk rundown tahun ini pendaftaran online itu dibuka tanggal 17 Mei sampai 8 Juni 2021. Ini buat gambaran aja, siapa tahu kedepannya masih sama seperti itu. Nah, kemudian seleksinya itu di bulan Juni sampai Juli, lalu lanjut kemudian penetapan penerimanya itu di bulan Juli sampai Agustus. Nah, kemudian ini penyaluran dananya itu bulan September. Nah, mungkin persiapan bisa dari mulai bulan Mei atau sebelum itu ya. April mungkin itu sudah persiapan lah. Jadi 1 bulan sebelumnya gitu, Mas. Maksudnya, udah kepoin website PMDSU-nya seperti itu kan. Siapa aja, list promotor yang ada. Oke Mas Yoyon, ngomong-ngomong tentang seleksi nih Mas Yoyon, seleksinya apa aja sih untuk program beasiswa PMDSU ini? Berarti untuk ini ya Mas ya, apa tahap-tahapannya ya? Iya, tahapan seleksinya. Nah, mungkin kalau untuk tahapan seleksinya ya kurang lebih seperti ini ya Mas Inggi ya. Jadi apa? Seperti digambarkan pada. Nah, ini. Jadi untuk mekanisme seleksinya sendiri di sini ada prosedur yang perlu yang perlu dilewati lah dari para pelamar ini yang mau mendaftar. Nah, ini di sini bisa dijelaskan ya berdasarkan gambar ini. Yang pertama, pelamar mencari informasi secara rinci tentang promotor dan bidang studi promotor. Nah, ini biasanya akan diumumkan di websitenya PMDSU. Nanti ada, kalau sudah keluar ya pengumumannya, itu ada list nama-nama promotor dan juga bidang studi yang ditawarkan nanti. Kita nanti studinya di program studi apa nanti ini, S2, S3-nya itu sudah ada di profil promotor itu. Jadi uniknya beasiswa PMDSU ini kita mendaftarnya itu kita milih promotor seperti itu teman-teman. Kita mau kuliah di mana misalnya ada promotornya sih, yang ini misalnya promotor X itu nanti PMDSU-nya programnya di, misalnya kalau saya ya promotor X itu di program studinya di S2 Ilmu Lingkungan dan S3 Ilmu Lingkungan Undip ya. Nah itu berarti nanti ya sudah, berarti nanti disitulah nanti bakalan kita kuliahnya seperti itu ya. Jadi untuk beasiswa PMDSU ini
hanya berlaku untuk kampus di dalam negeri begitu Mas Inggi. Jadi tidak untuk kampus yang luar negeri itu. Nah, jadi sudah kita cari tahu nih, udah tahu rinci profil promotornya apa, bidang studinya apa, begitu kan ya. Di situ juga ada topik riset yang ditawarkan dari calon promotor itu. Jadi nanti kita bisa lihat lah kita kira-kira tertarik di bidang risetnya tuh yang ditawarkan oleh promotor yang mana gitu kan, sesuai dengan background studi kita tentunya S1. Ya ketika kita memang memenuhi kualifikasi dan kita tertarik, bisa kita mendaftar ke promotor tersebut seperti itu. Nah, kita lanjut ini ya skematiknya. Jadi tadi 1 misalnya sudah dilalui, kemudian di sini ada, nah ini yang menarik juga nih, yang unik nih. Jadi mendaftarnya itu secara paralel gitu, Mas Inggi. Paralelnya apa? Selanjutnya itu setelah kita ngepoin tadi ya, kita udah mantep nih dapat saya mau daftar promotor X nih, udah mantep ya. Nah, di sini ada hal yang dilakukan secara paralel, di mana yang pertama itu pelamar mendaftar ke sekolah atau program pascasarjana penyelenggara yang dituju. Itu. Saya tadi kan di profilnya sudah ada S2 ilmu lingkungan dan S3 ilmu lingkungan ya. Di situ atau nanti di situ ditulisnya ilmu lingkungan saja, tapi sudah jelas kan karena beasiswa ini mengcover S2 S3 ya, S2 S3-nya di program studi itu begitu ya, teman-teman. Nah, ini harus mendaftar nih di program tersebut di kampus yang mau kita tuju itu. Nah, kemudian kita juga bersamaan ya secara paralel itu pelamar mendaftarkan diri sebagai pelamar PMDSU melalui laman. Nah, ini ya. Coba kita zoom sedikit biar teman-teman bisa lebih jelas melihat link websitenya itu. Nah, jadi pelamar mendaftarkan diri sebagai pelamar PMDSU melalui laman ini ya, beasiswadosen.kemendikbud.go.id/pmdsu. Nah, ini mungkin bisa di screenshot atau apa ya, biar jelas teman-teman, atau bisa dicatat. Jadi linknya itu beasiswadosen.kemendikbud.go.id/pmdsu. Nah, sampai situ saya rasa tidak ada masalah ya. Nanti itu tinggal bikin akun saja kok yang melamar di laman PMDSU-nya. Nah, tapi juga harus mendaftar secara bersamaan di program studi yang tempat kita mau kuliah itu ya. Saya rasa tidak ada masalah. Kemudian tahap ketiga itu pelamar mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Syarat-syaratnya tadi sudah dibahas ya di awal ya tadi ya. Syarat semua itu dilengkapi, di-upload tadi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, itu penting juga ya. Bisa jadi satu dokumen aja yang nggak terupload itu bisa menyebabkan gagal ya, tidak memenuhi kualifikasi ya. Nah, ini lanjut ya. Jadi dokumennya semuanya harus dilengkapi, diupload. Nah, ini di sini ada persimpangan ini. Apabila memenuhi syarat, ini ada pertanyaan, apakah memenuhi syarat? Jika iya, jika syarat kita lengkap itu sudah memenuhi ya. Nah, itu maka lanjut ke di sini yang garisnya putih ini, keempat, yaitu perguruan tinggi mengusulkan kandidat calon penerima beasiswa PMDSU yang lulus seleksi akademik dan diusulkan oleh promotor. Nah, kenapa di sini ada seleksi akademik dan yang diusulkan promotor? Karena kan memang kita mendaftar kampus juga tadi. Jadi harus lolos dua-duanya. Syarat penerima PMDSU ini harus keterima di kampusnya, secara akademik dilulus ya di kampus itu, dan juga lolos seleksi di promotornya, seperti itu maksudnya. Itu. Jadi seleksinya tuh kalau PMDSU itu seleksinya dilakukan oleh promotor. Makanya di sini kan kalau yang daftar kampus ya sudah kan secara umum daftar kampusnya, nanti kan ikuti seleksinya, ujian mandiri dan sebagainya. Nah, harus lolos itu ya syaratnya, dan juga lolos juga di seleksi promotornya seperti itu. Nah, disitulah sangat menentukannya di promotor itu. Kira-kira promotor akan memilih kandidat yang seperti apa yang nanti bakal bekerja sama lah kurang lebih selama 4 tahun ke depan bersama beliau. Itu tentunya promotor ya atau profesor sudah mempunyai kualifikasi lah standar gitu ya. Nah, teman-teman yang penting saat mendaftar PMDSU ya dipersiapkan lah gitu. Nah, jadi lanjut ya tadi ya harus lolos kampus dan lolos seleksi bersama promotornya. Nah, selanjutnya yang kelima ini seleksi oleh Dit Sumber Daya. Nah, ini dilakukan oleh Dikti ya apabila sudah diusulkan namanya tadi.
apakah lulus gitu ya, lulus dari seleksi dari Dikti. Nah, jika iya ya Dikti menetapkan penerima beasiswa PMDSU. Nah, biasanya nih seleksinya tuh yang beratnya tuh di promotor gitu. Jadi ketika sudah lolos di promotor biasanya misalnya dibutuhkan satu ya. Kalau promotornya sudah mantap satu, misalnya teman-teman dipilih, ya nanti di Diktinya itu insya Allah lulus gitu ya. Jadi di Dikti itu apa ya? Intinya secara pengumuman secara resmi lah gitu. Karena di sini kan sudah diusulkan gitu ya, sudah melalui proses seleksi di promotor ya seperti itu. Nah, ya begitu teman-temannya itu ini yang lulus nih yang jalurnya lancar nih ya. Jadi di Jendikti menetapkan penerima beasiswa PMDSU nanti ada SK-nya. Nah, gimana tadi yang garis merah ini? Yang garis merah pertama tadi kan jika syaratnya tidak memenuhi ya tadi ya dokumennya ya, ya bisa mendaftar kembali di tahun berikutnya. Ini sama juga yang tadi kalau Dikti nggak lolos tadi ya pengumuman Dikti tidak lolos yang mendaftar di tahun berikutnya. Tapi sepertinya karena tadi ya kepentok usia paling nggak bisa lagi daftar tahun berikutnya tuh usianya itu loh 24 tahun. Nah ya syukur-syukur kalau buka tiap tahun mungkin bisa nyoba 2 kali ya. Maksudnya kalau bukanya habis tahun ini buka tahun depan lagi mungkin bisa daftar kalau yang usianya masih mencukupi seperti itu. Jadi kalau usianya mepet-mepet ya kesempatannya 1 kali gitu ya. Mungkin itu Mas Singgi ya. Mungkin sudah menjawab. Oke, terima kasih Mas Yoyon sudah sangat menjawab sekali untuk sistem mekanismenya. Jadi jelas ya. Jadi pelamar itu harus aktif mencari informasi ya secara rinci dan itu sudah tertera di websitenya beasiswa ya Mas Yoyon ya. Iya benar, sudah Mas Singgi. Jadi sudah tertera promotornya siapa, calon promotornya, keahliannya di bidang apa, seperti itu ya, dan program studinya apa sudah ada juga ya di situ ya. Betul. Topik risetnya pun sudah ada yang ditawarkannya. Topik risetnya juga sudah ada. Untuk disertasinya nanti. Jadi tidak bingung lagi mau mencari topik apa karena sudah jelas di situ ya. Iya betul. Dan seleksi tadi ada seleksi promotor. Seleksi promotor itu sistemnya seperti apa Mas? Dan apakah interview ataukah diberi soal-soal atau bagaimana? Oh ya baik, terima kasih Mas Singgi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk seleksi promotor nih benar-benar dikembalikan ke promotornya Mas, seperti itu. Jadi tiap promotor beda seleksinya ya. Ya ada beberapa yang saya kumpulkan, misal ya dari saya sendiri deh. Misal kalau dari saya sepengalaman itu ya tetap ada seleksi gitu. Ditanyain kesiapannya, ditanyakan yang jelas tuh yang pertama tuh dokumennya paling pertanyaan yang pertama kan yang sudah melengkapi semua dokumen tadi di websitenya itu ya. Karena dari situ kan bisa dipantau gitu maksudnya. Bisa dilihat lah gitu kan. Nah, kemudian saat wawancara tuh ada wawancara kebetulan kalau saya itu wawancara ditanya pengalaman S1 sudah pernah pengalaman menulis artikel ilmiah seperti itu kan. Ya sudah dijawab gitu. Kalau pernah ya jawab pernah, kalau belum gitu kan. Dijawab saja gitu kan. Terus sudah pernah publikasi artikel ilmiah di jurnal misalnya gitu. Sudah jawab gitu sesuai keadaan teman-teman gitu. Kalau sudah jawab sudah gitu kan. Nah, kemudian dijelaskan lagi siap nggak nanti misalnya 1 tahun publikasi 1 jurnal misal kayak gitu ya untuk memotivasi sih melihat keseriusan calon pelamar mungkin ya. Jadi pertanyaannya tuh yang benar-benar visioner. Jadi saya kurang lebih seperti itu sih Mas. Jadi ada wawancara, dilihat kesiapannya juga. Ya tentu rekam jejak S1 juga diperhatikan lah seperti itu. Gitu Mas Inggi. Ada juga yang teman-teman yang disuruh pernah dengar senior juga itu disuruh bikin PowerPoint gitu ya. Ada juga suruh presentasi ya ada gitu. Nanti dari hasil presentasinya itu nanti dipilih lah, mungkin ada tanya jawab juga ya, mungkin ada wawancara juga. Ya, jadi benar-benar ini beraneka ragam Mas. Jadi itu memang tergantung promotornya begitu. Ya, kalau pengalaman saya ada wawancaranya seperti itu. Ya, menarik sekali Mas Yoyon. Wah, jadi kalau saya ini bisa daftar juga ini. Tertarik soalnya ya, sistemnya seperti itu. Jadi beda-beda promotor pasti beda seleksinya dan tadi menarik ya harus niat intinya ada keniatan dari calon pelamar bahwa dia itu akan lanjut S2 dan S3 maka ada tuntutan artikel ilmiah dan sebagainya ya. Jadi itu harus diniatkan dari saat pelamar itu
mau mendaftar. Baik Mas Yoyon, tadi seleksi sudah. Selanjutnya apa aja sih Mas Yoyon yang di-cover oleh beasiswa PMDSU ini? Oh ya, coveringnya ya. Ya. Baik, jadi kalau coveringnya kurang lebih mungkin sama ya untuk yang terbaru ini ya. Nah, ini dia covering jenis komponen pembiayaan. Nah, di sini agak dikecilin dikit ya. Tuh. Ini mohon maaf sebelumnya kalau ada suara kendaraan ya, Mas. Jadi ini kebetulan di tempat tinggal saya bersebelahnya ada jalan gitu. Dia mohon maaf sebelumnya misalnya ada noise gitu ya. Nah, baik kita lanjut lagi nih untuk jenis pembiayaannya. Bagaimana nih? Misal nanti teman-teman masih ragu gitu ya, tapi ternyata jadi yakin ngelihat komponen pembiayaannya, siapa tahu ya. Si ragu nih. Nah, ini bisa dilihat kira-kira nanti kalau lolos kira-kira dapat apa pembiayaannya meliputi apa saja. Nah, yang pertama, riset di kelompok peneliti atau promotor. Nah, kemudian tuh hibah penelitian PMDSU. Oh, ini skemanya sih. Maksudnya ini skema. Jadi di penelitian tuh ada skema macam-macam kan. Ini masuknya skema PMDSU ada seperti itu. Nah, untuk dananya sendiri itu maksimal 60 juta per mahasiswa per tahun. Nah, tapi ini kan tadi 4 tahunnya PMDSU, tapi pengalaman itu nyampe yang batch 5 itu ya coveringnya dari tahun kedua ya, tahun kedua 3, 4. Jadi tahun pertama itu belum ada dana risetnya ini. Begitu Mas Inggi. Jadi dari 4 tahun itu 3 tahun yang dapat dana. Sepertilah kurang lebih ya. Dari tahun kedua 3, 4. Karena itu kan sudah mulai masuk penelitian S3 ya, disertasi. Jadi ya 3 tahun itulah intinya yang untuk dana riset ini. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, selanjutnya yang kedua, outsourcing fasilitas riset di luar negeri untuk mahasiswa. Nah, mungkin ini menjadi hal yang menarik juga nih, Mas. Nah, ada outsourcing kesempatan untuk penelitian di luar negeri, walaupun kita kuliahnya di dalam negeri. Namanya programnya itu adalah PKPI Sandwich. Untuk mahasiswa sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan. Nah, jadi saat nanti sudah lolos tuh kan suruh ngupload temanya studi paripurna ya. Ya rencana begitulah kurang lebih rencana studi kita selama 4 tahun ke depan tuh apa. Nah, jadi kalau bisa dimasukin nih nanti mau PKPI di negara mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini ada. Jadi di awal di rencana studi ini sudah dicantumkan. Nah, kemudian untuk keterangannya sesuai ketentuan program PKPI. Nah, ini ada lagi nih panduannya. Kalau ini ada lagi ya untuk program yang ini. Nah, kalau ini ada seleksinya nih teman-teman. Jadi tidak serta-merta semua mahasiswa PMDSU dapat. Enggak ya. Kalau yang program ini ada seleksinya lagi, ada syaratnya lagi tambahan seperti itu. Begitu Mas Tinggi. Nah, itu menariknya ya. Nah, kemudian yang ketiga, perluasan jejaring riset internasional untuk promotornya. Ini ada lagi program untuk promotor ketika memang promotornya ikut serta dalam program ke luar negerinya ya. Nah, itu komponen biayanya itu peningkatan jejaring kerjasama sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan. Ya, namanya tuh ya sedikit berbeda ya, ini namanya SAME ya, SAME PMDSU. Untuk promotornya ya, program peningkatan kerjasama promotor PMDSU. Ya, tapi kalau ini bisa promotornya mendaftar, bisa juga enggak begitu Mas. Dia ya terserah promotornya gitu mau mendaftar atau tidak gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang mahasiswa yang ini nih, yang PKPI namanya. Nah, lanjut yang keempat, biaya pendidikan. Jadi komponen biayanya itu meliputi SPP atau UKT. Nah, UKT-nya dibayar full selama 4 tahun full. Jadi teman-teman tinggal belajar aja lah gitu. Jangan males gitu ya. Udah full menyesuaikan biaya di kampusnya masing-masing. Pokoknya ya kita tidak menerima nih. Kalau untuk biaya ini udah langsung lah dari pihak pemberi beasiswa ini langsung ke kampus dibayarkan lah intinya gitu. Nah, sesuai ketetapan perguruan tinggi. Nah, tentu beda-beda ya. Maksudnya biaya kuliahnya kan beda-beda kan tiap kampus, makanya di sini disesuaikan ketetapan perguruan tingginya. Nah, yang kelima, ini yang terakhir ya, biaya hidup dan tunjangan mahasiswa. Ini komponen biayanya standar BPPDN ya. Keterangannya sudah standar. Nah, ini dapat. Jadi sepengalaman saya itu dibayar di transfernya ke kita itu tiap semester 1 semester sekali Mas Inggi seperti itu. Jadi tiap 1 semester ditransfer langsung 6 bulan gitu dapatnya.
Nah, tiap semester nanti dikirim lagi, masuk semester lagi dikirim ya. Berarti kalau 4 tahun kuliah, berarti kita mendapat 8 kali transferan lah. Karena kan 4 tahun 8 semester kan. Nah, ini juga enak nih, biayanya sudah, kuliahnya sudah dibayarin, dapat lagi biaya hidup ya. Nah, udah tinggal belajar sama penelitian yang bener aja gitu, sama outputnya diperhatikan, publikasinya, jurnalnya yang bagus. Nah, mungkin itu ya Mas Inggi ya. Untuk komponen biayanya cukup lengkap ya. Udah dapat biaya hidup tadi, dapat riset juga kan. Nah, di tahun kedua, 3, 4-nya seperti itu. Nah, ini ada catatannya mungkin ya, biar mungkin dibaca aja nggak apa-apa. Catatan, program PKPI atau sandwich, PMDSU, dan SAME ini bersifat kompetitif. Nah, tadi sudah dibahas ya. Itu ada seleksinya lagi itu. Tapi kalau yang buat mahasiswa, fokusnya ke ini aja lah, program PKPI ini. Itu ada seleksinya. Begitu Mas Inggi. Oke, menarik Mas Yon untuk program PKPI ini ya. Tadi berarti mahasiswa penerima beasiswa ini bisa langsung ke luar negeri ya Mas Yon ya? Apakah di awal bisa, di tengah, atau harus di akhir masa studi Mas Yon? Di pertengahan sih Mas. Jadi syaratnya, salah satu syarat untuk mengikuti PKPI itu sudah mempresentasikan proposal disertasi. Itu salah satu syaratnya. Jadi kalau belum presentasi belum ujian proposal lah gitu, belum ujian proposal disertasi, ya belum bisa daftar program PKPI, karena program PKPI kan menindaklanjuti dari yang ada di proposal disertasi gitu Mas. Oke, Mas Gitu sih. Kali ya, jadi jika ini apa ya? Aduh, enak banget ya, maksudnya kuliah S2, S3 langsung biayanya dibiayai pemerintah gitu kan, padahal itu biaya besar sekali ya maksudnya ya, S2, S3 kan. Jadi kalian tinggal belajar saja, yang rajin, publikasi. Enak sekali Mas Yon ini. Oh iya Mas Yon, satu lagi Mas Yon, kalau misalnya ada kasus, ini kan beasiswanya di cover selama 4 tahun ya. Kalau misalnya ada yang lebih dari 4 tahun, apakah itu tetap di cover atau bagaimana? Bagaimana Mas? Kalau ada kasus dia studinya lebih dari 4 tahun. Ya. Oh ya, jadi kalau ada yang lebih dari 4 tahun ya beasiswanya dibayarin sampai 4 tahun aja. Misalnya lebih 1 semester nih, ya 1 semester itu bayar sendiri Mas. Gitu. Ya kan kontraknya 4 tahun. Kalau lebih ya sudah, berarti sisanya bayar gitu. Bayar sendiri berarti kan untuk menyelesaikan studinya. Terus ada nggak sih Mas Yon, dia sampai S2 saja, dia tidak lanjut ke S3, atau bisa putus sampai S2 saja? Sejauh yang saya dengar tuh ada Mas. Ada yang PMDSU itu berhenti sampai S2 aja. Nah, macam-macam lah alasannya ya. Mungkin memang karena dari PMDSU sendiri memang ada kualifikasi Mas Inggi. Jadi untuk yang S2, jadi untuk S2 itu bisa lanjut ke S3 tuh salah satunya misalnya IPK-nya. IPK-nya itu harus lebih besar dari 3,25 agar bisa lanjut ke program S3-nya seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang lain-lain mungkin bisa juga ya detailnya apa seleksinya bagaimana untuk istilahnya monef lah ya, monefnya itu ya. Jadi monefnya dievaluasi ketika memang kita progresnya bagus di S2, itu bisa lanjut S3 seperti itu. Salah satunya ya seperti IPK itu yang termasuk juga publikasinya bisa jadi ya, publikasinya harus bagaimana progresnya seperti itu. Gitu sih Mas Inggi. Kemudian uniknya juga kalau PMDSU ini ada yang S2-nya dapat gelar sama ada juga yang nggak dapat gelar Mas, begitu. Nah, jadi kalau di Undip itu dapat gelar S2 mahasiswa PMDSU itu karena membuat tesis ya, kemudian sidang juga, wisuda juga gitu, lulus S2. Dapat gelar S2 kalau di Undip. Nah, di kampus lain juga mungkin ada yang dapat gelar S2. Tapi semisal seperti UGM dan juga ITS ya yang sejauh ini saya tahu, itu tidak membuat tesis seperti itu ya. Jadi tidak mendapatkan gelar S2, jadi gelarnya hanya nanti gelar S3 saat sudah lulus doktor seperti itu.
Nah, jadi itu mungkin bisa gambaran lah buat teman-teman gitu ya. Jadi memang PMDSU itu ya, dikembalikan lagi ke kampusnya begitu ya. Kalau di Undip itu ya programnya ternyata ada membuat tesis, dapat gelar S2, nanti ya S3-nya dapat lagi gelarnya. Jadi gelarnya 2 gitu. Ada gelar S2-nya sama gelarnya S3-nya kalau di Undip. Tapi kalau case-nya seperti di UGM dan ITS tuh nanti gelarnya gelar S3 saja. Seperti itu Mas Inggi. Ini Mas, menarik nih Mas. Tadi juga dapat dana hibah penelitian Mas per tahun ya. Nah, penelitiannya itu apa nih Mas yang sedang Mas lakukan kira-kira? Mungkin gambaran singkatnya. Oh ya, jadi untuk penelitian disertasi saya itu tentang ini, life cycle assessment atau penilaian siklus hidup pada proses produksi multi feedstock biodiesel. Jadi biodiesel kan selama ini dari satu bahan baku ya, Mas Inggi, seperti misal biodiesel kelapa sawit nih, di Indonesia kan biodieselnya dari kelapa sawit kan, nah itu kan satu. Nah jadi kalau yang saya ini biodieselnya dari beberapa sumber bahan baku. Nah, kalau saya 5 bahan baku, itu kemudian dibikin skenario. Nah di situ kalau saya juga harus merancang pabriknya juga, karena pabriknya belum ada begitu ya. Jadi harus bikin simulasi lah intinya, simulasi. Saya belajar merancang pabrik juga untuk agar prosesnya itu ini ya sesuai lah gitu kan. Simulasi, kemudian nanti di situ dari yang unit proses ya. Jadi siklus hidup kan, penilaian siklus hidup itu kan ya ada beberapa unit proses ya di dalam industri ya. Nah, kalau saya itu novelty-nya di situ ya, salah satunya ya. Jadi ada skenario untuk merancang pabrik dari multi feedstock biodiesel. Nah, untuk unit proses secara keseluruhannya itu penilaian siklus hidupnya itu lebih ke arah lingkungannya. Jadi nggak cuma lingkungan sih sebenarnya, tapi yang diprioritaskan dulu memang kajian lingkungannya. Jadi penilaian siklus hidupnya itu bidang lingkungan itu dari unit proses perkebunan, kemudian unit perkebunannya, perkebunan kelapa sawit, dan apalagi bahan baku yang dipakai. Kalau saya kan ada bahan bakunya dari kelapa sawit, minyak jelantah, kemudian minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola. Nah itu perkebunannya masing-masing sudah ada, karena kan di dunia internasional, di belahan bumi Eropa misalnya seperti kan biodieselnya ada yang dari kedelai ya, gitu ya Mas, ada yang dari kanola dan juga bunga matahari. Nah itu sudah ada kalau di perkebunannya. Saya tidak membuat skenario, jadi itu dari data-data dari jurnal seperti itu ya. Nah input-input seperti di perkebunan penggunaan pupuk urea, nanti berapa kilo dan sebagainya, itu akan berdampak kepada lingkungan kan. Nah itulah yang saya nilai seperti itu. Saya menganalisis bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya bagaimana dampak produksinya. Kalau saya kan multi feedstock ya, ada simulasi prosesnya. Bagaimana nanti nih dampak terhadap lingkungan nih proses produksi multi feedstock biodiesel ini. Kalau saya mengkajinya cukup kompleks seperti itu. Ada beberapa kategori dampak yang saya nilai, seperti dampak terhadap global warming, pemanasan global, terhadap misalnya eutrofikasi, terus kemudian terhadap mungkin toksisitas. Itu saya menilai itu Mas Inggi, kurang lebih seperti itu untuk disertasi saya. Dan itu menilai mengerjakannya itu ngeran penelitiannya itu menggunakan komputer gitu, jadi komputasi seperti itu Mas Inggi. Biasa Mas Yon. Jadi yang dikerjakan Mas Yon itu kompleks sekali nggak? Kalau saya mendengarkan tadi ya. Jadi ada uji laboratoriumnya juga, ada prosesnya juga diteliti, dampak sosialnya juga Mas ya, dampak lingkungan dan sebagainya itu juga dibahas semuanya ya. Bahkan menggunakan komputasi. Kayaknya segala macam ilmu numpuk di situ kayaknya Mas Yon ya. Iya, karena ilmu lingkungan tuh multidisiplin ilmu Mas. Jadi sebenarnya dampak-dampak tadi tuh masih kategori dampak lingkungan Mas, seperti itu. Itu semua tuh dampak lingkungan namanya gitu. Karena lingkungan kan ada 3. Lingkungan, kemudian aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Itu kan di ilmu lingkungan tuh kajiannya meliputi semua itu gitu. Aspek abiotik, biotik, dan culture. Jadi makanya banyak yang dikaji Mas.
luas Kita di sekali ya ranah ternyata ya. ilmu itu. Jadi nggak sempit sebenarnya ya. Ilmu lingkungan itu luas sekali ya aspeknya ya. Sosial Betul. atau ke lingkungan sebenarnya ya. Ya, tapi tidak dipungkiri background kita apa, nanti kajiannya beratnya ke sana. Misalnya kalau sains, ya ini kan sains banget kajiannya ya, engineering, science engineering. Ya banyaknya ke sana, ke sainsnya, mengapa bisa menyebabkan dampak global warming, penggunaan apa nih yang paling menyebabkan global warming. Ya bocoran saja itu salah satunya kan kalau produksi biodiesel kan menggunakan metanol tuh. Nah itu di riset saya tuh yang menyebabkan global warming itu penggunaan metanol. Nah bagaimana penyebabnya ya nanti mungkin lebih lengkapnya bisa di paper saya ya. Karena kan terlalu panjang kalau dijelasin kenapa metanol tadi bisa menyebabkan global warming penggunaannya itu. Karena memang ya kompleks Mas. Iya. Semoga sukses Mas Yon untuk disertasinya. Dan ini Amin. menarik sekali Mas Yon untuk program PKPI. Apakah Mas Yon mengajukan program PKPI ini Mas Yon? Alhamdulillah mengajukan dan alhamdulillah saya salah satunya yang lolos Mas. Tahun ini, insya Allah tahun ini saya PKPI-nya itu di Thailand seperti itu. Bentar lagi mau berangkat nih, bulan November nanti berangkat insya Allah jika tidak ada halangan seperti itu. Berapa lama Mas di Thailand? 4 bulan saya Mas. Jadi PKPI itu 4-6 bulan. Jadi paling cepat 4 bulan, paling lama 6 bulan. Jadi saya milih 4 bulan ya. Saya rasa sudah cukup ya untuk kelas penelitian saya. Maksudnya saya kan penelitiannya di laboratorium yang saya tuju itu laboratorium komputasi Mas. Jadi saya rasa dengan waktu segitu saya sudah bisa menyelesaikan nih kebutuhan riset saya untuk istilahnya mengupgrade lah seperti itu. Nah, saya sendiri juga ada nih software di komputer, tapi mungkin di sana nanti lebih super gitu Mas. Saya mungkin bisa lebih mengaji lebih detail atau aspek lain yang tidak bisa saya pakai di software saya, di sana ada. Nah, itu yang saya masih penasaran. Apa ya bedanya ya gitu. Itu mungkin nanti akan terjawab ketika saya sudah di Thailand. Ketika saya sudah berada di laboratorium itu, saya bekerja menggunakan komputer yang ada di laboratorium tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, berarti program PKPI ini semacam penelitian yang dilakukan di fasilitas luar negeri seperti itu ya? Dan itu ya, di laboratorium luar negeri. Terus menyambung dengan yang sedang dilakukan atau boleh beda? Biasanya masih sama sih Mas. Jadi misalnya kita penelitiannya apa, nanti kan di sana berarti ada supervisor, ada profesor yang kita hubungi ya, yang akan nanti membimbing kita di sana. Ya itu biasanya sesuai dengan topik disertasi kita Mas. Jadi memang untuk menunjang ini, menunjang publikasinya. Jadi PKPI kan itu sebenarnya ada kepanjangannya ya, program intinya PI-nya itu peningkatan publikasi ilmiah lah seperti itu. Sebenarnya untuk meningkatkan nanti Mas kualitas itu loh. Mungkin kalau penelitiannya di sana ditunjang di luar negeri, mungkin mendapatkan hasil yang mungkin lebih bagus, mungkin novelty-nya tinggi dan sebagainya. Ya nanti kan berpengaruh terhadap nanti luaran publikasinya itu Mas. Sebenarnya untuk itu sih Mas, output dari PKP ini untuk meningkatkan lagi dari kualitas publikasinya seperti itu Mas. Ya, mungkin selain fasilitas, mungkin juga ada aspek kolaborasi ya dengan orang-orang di luar sana. Mungkin ada pandangan yang menarik dan jadi hal yang meningkatkan hasil penelitian tersebut ya. Iya benar Mas, karena bisa jadi laboratorium yang kita tuju itu mungkin lebih bagus, lebih lengkap dari laboratorium kita yang di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian itu bisa memotivasi ya nanti wah jadi role model gitu. Bisa nih nanti kalau dikembangkan di Indonesia nih lab-nya. Nah, seperti itu. Jadi emang salah satunya itu sih manfaat di sana juga menjaring kolaborasi, kemungkinan kedepannya mungkin bisa project bareng begitu Mas. Memang tujuannya emang itu sih PKPI, benar sekali yang seperti Mas Singgi perkirakan seperti itu. Ya, Mas Yan, kalau boleh tahu kampus mana ya Mas Yan? Atau institusi apa di sana? Ya kalau saya kebetulan kampus tujuannya itu KMUTT Mas Singgi di Thailand, tuh kepanjangannya King Mongkut University of Technology Thonburi. Itu di Bangkok. Luar biasa, itu salah satu kampus terbaik juga ya di Thailand ya Mas Yoyon ya? Iya Mas, alhamdulillah. Menarik. Nanti tidak sabar nih untuk nanti sharing-sharing lagi nih
pas sudah di Thailand ya. Wah, boleh, siap, Mas. Oke, Mas Yon. Kita lanjut nih, Mas Yon. Mas Yon, kira-kira dari pengalaman Mas Yon nih, mungkin saya cerita sedikit Mas Yon tentang pengalamannya Mas Yon selama saya mengenal Mas Yon nih. Dulu itu Mas Yon itu salah satu mahasiswa yang berprestasi, ya. Tidak hanya di program studi, tapi juga di kampus ya. Mas Yon ini pernah masuk timnas, terus pernah juara PML Energi Mas Yon ya, betul ya? Oh ya, betul, Mas. Tahun berapa kalau boleh tahu Mas Yon dulu? Tahun 2018, Mas. 2018, dan itu boleh cerita ya Mas Yon, hadiahnya itu cukup besar ya. Ya cukup besar lah pokoknya. Oh iya, ya. Besar sekali, dan itu luar biasa. Itu mahasiswa semua loh pesertanya Mas Yon. Dulu saingannya mahasiswa semua atau ada selain mahasiswa Mas Yon? Boleh cerita? Mahasiswa, Mas. Mungkin cerita sedikit Mas Boleh, Yon. iya. Kompetisi. Boleh. Baik. Ya, jadi kalau untuk pengalaman kompetisi ya memang yang ya bisa dikatakan itu kompetisi yang saya selama mahasiswa yaitu yang terakhir dan yang paling bergengsi begitu ya Mas ya. Jadi setelah itu udah fokus S2, S3 udah nggak ada kompetisi lagi saya. Tapi ya udahlah, mungkin di situ udah beda kan arahnya ya, kalau masih S1 gitu ya kompetisi gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk awal-awal tuh semester 1 S2. Nah, itu kompetisinya itu namanya TML Energy. Itu diadakan oleh sebuah perusahaan lah gitu ya. Ada beberapa mitra perusahaannya juga. Jadi di situ untuk mahasiswa sih Mas, mahasiswa, tapi mahasiswanya tuh S1, S2, S3 tuh boleh ikut semua gitu. Jadi mahasiswanya tuh pokoknya masih mahasiswa aja statusnya, mau S1 atau S2 atau S3. Nah, waktu itu juga ada yang saingannya tuh dari S2 juga gitu, yang waktu itu kan saya. Nah, itu kebetulan saya waktu itu bisa menjuarainya tuh di bidang kategori pemanfaatan panel surya seperti itu. Pokoknya bikin produk deh gitu. Bikin produk tapi harus ada panel suryanya gitu kurang lebih ya. Ya sudah, saya waktu itu membuat namanya tuh teknologinya tuh ya Desper ya. Destilator super. Jadi yaitu singkatannya. Jadi kurang lebih ada panelnya lah. Jadi suatu destilasi, sistem alat destilasi di mana memanfaatkan tentunya sistem destilasinya ya, ada destilasinya dengan menggunakan panas matahari atau bisa menggunakan kompor juga seperti itu ya, dari tadi panelnya itu ya. Nah, kemudian juga menggunakan teknologi fotokatalis seperti itu ya untuk membunuh bakteri dan menjaga airnya agar tetap steril hasil destilasi. Nah, jadi kurang lebih teknologinya itu masih alatnya itu. Jadi ada background-nya juga lah di situ ya. Background fisika saya mempelajari tentang fisika material ya, teknologi lapisan tipis. Itu bisa diterapkan di teknologi itu. Kita ikutkan kompetisi dan alhamdulillah bisa menjuarainya. Dan waktu itu hadiahnya ya sangat besar sih menurut saya ya, maksudnya sekelas mahasiswa dapat hadiah ya segitu ya. Jadi hadiahnya itu 100 juta rupiah seperti itu teman-teman. Nah, itu ya saya kan mewakili Undip ya, itu ya alhamdulillah lah bisa mengharumkan kampus Undip seperti itu. Yang menjadi kompetisi. Timnya berapa orang? Timnya waktu itu ada 5 orang Mas Inggi. Jadi dari fisika Undip ada 4, kimia Undipnya ada 1. Itu adik-adik tingkat semua itu yang anggota saya. Yang paling senior. Yang memotivasi adik-adiknya ini. Dan ya, Mas. Ya, saya yakin adik-adiknya ini orang-orang hebat juga ya, seperti Mas Yon ini ya. Ada yang dilanjut studi mungkin ya, ada yang sukses berkarir di tempatnya masing-masing. Mas Yon nih, dari pengalaman Mas Yon juga nih, tentang beasiswa lagi nih Mas Yon. Apa sih Mas Yon yang paling unik dari beasiswa PMDSU ini dibanding beasiswa yang lain? Jadi dibilang keunikannya ya mungkin luaran ya paling Mas ya. Jadi kalau menurut saya beasiswa PMDSU ini beasiswa ya kita sedang belajar seperti dosen gitu ya. Karena tiap tahun tuh ada luaran seperti itu ya.
ya bikin laporan juga, laporan akhir gitu. Ada publikasi juga tiap tahunnya luaran. Jadi uniknya menurut saya ya kurang lebih misal nanti ini, tapi ini sebelum seberapa lah, maksudnya saya bilang ya kan namanya juga latihan ya. Jadi belum setara kalau dibandingin dosen gitu masih jauh. Tapi kurang lebih kalau dilihat ya itu seperti gitu, seperti dosen gitu Mas. Ya kurang lebih seperti apa ya? Miniaturnya lah atau gambaran lah kurang lebih ya di dalamnya itu yaitu jadi tiap tahun harus menghasilkan publikasi dan itu harus jurnal yang bagus minimal Q2 kalau bisa ya kalau bisa Q1. Nah ya iya Mas. Jadi kalau saya sejauh ini sudah 2 sih yang Q2 alhamdulillah. Nah yang tahun 2020 tuh Q2 ya di jurnal Energies MDPI Mas. Alhamdulillah. Mahal tapi iya alhamdulillah. Nah ini yang kalau tahun ini 1 sudah aksetif itu di Q2 juga tapi jurnal dalam negeri tapi Q2 ya kebetulan agak panjang nih belum dipublikasikan katanya 2022 nanti awal itu akan terbit. Tapi insya Allah terbit lah karena sudah aksetif dan sudah dibayar juga ya. Nah uniknya itu menurut saya Mas selain dari fasilitas ya kalau fasilitas kan tadi sudah dibahas lah. Jadi lengkap lah ya untuk fasilitas apa untuk komponen pembiayaannya biaya hidup dapat kuliahnya dibayari full dapat uang riset juga. Nah itu mungkin bisa satu yang unik juga gitu Mas itu selain tadi di dalamnya ada apa aja prosesnya ya luarannya itu jadi maksudnya gini jangan dipikir enaknya doang tapi ada tanggung jawab di situ gitu loh didanai dibiayai negara tuh ya harus memberikan apa ya kinerja yang bagus gitu. Mungkin itu sih Mas, kalau dari saya pribadi sih. Kalau saya mau Mas Yoyon nih, kalau tadi tuh ada targetan luaran publikasi, itu tuh apakah suatu kewajiban, diwajibkan, atau itu emang targetan pribadi Mas Yoyon nih, kayak publikasi-publikasi? Wajib Mas. Jadi kan tadi sudah disebutkan kan ini kan, kegiatannya kan riset di kelompok peneliti atau promotor kan hibah penelitian. Nah itu nanti mengisi luaran, gitu. Wajib. Jadi kan didanain kan 3 tahun dari tahun kedua 3 4 ya. Jadi kan udah mulai S3 kan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, itu tiap tahunnya ada luarannya Mas. Jadi luaran wajibnya itu jurnal gitu. Jurnalnya harus Q2 gitu. Nah, kalau itu enggak sih. Kalau yang penting jurnal bereputasi. Nah, jurnal bereputasi tinggi. Ya, tapi kalau mau bagus, kalau bisa kita menetapkan standar yang tinggi juga lah. Betul. Kalau bisa Q2 gitu. Untuk luaran wajib juga. Lumayan besar juga ya fasilitasinya, kuliahnya juga udah didanai ya. Harus ada kontribusi juga ya ke pemerintah gitu ya Mas Yoyon ya. Betul, publikasinya itu tadi di jurnal yang bagus. Ya paling nggak itu tiap tahun satu karena kan sesuai dengan pembiayaannya kan. Tiap tahun dapat selama 3 tahun itu ya harus ada luarannya gitu karena didanainya kan 3 tahun itu. Begitu Mas. Luar biasa Mas Yoyon. Semoga selalu aktif nih publikasinya. Jadi dokter. Amin, biar bisa ini nih nyaingin H-indeksnya Mas Singgi nih. Aduh. Oke Mas Yoyon. Kita ini Mas Yoyon. Sekarang tips-tips nih Mas Yoyon nih. Sebagai penutup Mas Yoyon. Mas Yoyon kan berprestasi. Oh iya, saya ingat dulu Mas Yoyon juga pernah ke luar negeri kan, ke Jepang ya Mas Yoyon ya, mengikuti conference jadi mahasiswa S1. Terus prestasinya banyak, lulus udah pernah publikasi di Q2 macam-macam ya, publikasinya bagus-bagus. Terus beasiswanya bagus. Studinya saya yakin cukup baik. Nah, apa sih Mas tips bagi para penonton, khususnya para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang? Silakan Mas Yoyon. Ya baik, Mas Singgi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk tips ya kurang lebih sebelum kita perlu digarisbawahi dulu sih sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa itu sebenarnya tidak harus maksudnya tidak harus punya banyak prestasi gitu. Nah ini perlu nih. Nanti takutnya
Kebetulan saya aja, maksudnya dulu emang senang lomba, terus punya lumayan banyak prestasi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mungkin apa ya sudah semester akhir nih, tapi memang prosesnya bukan ke arah lomba-lomba ya, itu tidak masalah gitu. Jadi mau yang banyak prestasinya ataupun yang prestasinya tidak banyak, itu semua mempunyai peluang dan kesempatan yang sama. Tadi kan syaratnya sudah jelas kan, misalnya kalau untuk PMDSU ini ya sudah, walaupun misalnya prestasinya tidak terlalu banyak tidak masalah. Kalau misalnya banyak itu bisa menunjang, bisa menjadi poin mungkin tambahan dan sebagainya, karena yang dinilai sebenarnya bukan prestasinya, tapi mungkin punya semangat nih anak gitu. Misalnya ini mahasiswa punya semangat nih, buktinya S1 dia beda gitu ya dari mahasiswa yang lain yang mungkin fokusnya hanya kuliah begitu ya. Mungkin lebih ke situ sih kalau pandangan saya Mas ya. Jadi bukan prestasinya itu, tapi ngelihat ininya apa orangnya begitu ya, dari personalnya. Oh seperti ini, berarti ini punya motivasi dan semangat yang tinggi karena orangnya kompetitif gitu. Maksudnya sudah terbiasa untuk menjadi yang terbaik. Kalau lomba kan nggak mungkin dong lomba tuh biar juara tuh apa adanya, itu kan nggak mungkin. Pasti di situ jiwa kompetitifnya udah terbentuk gitu. Nah mungkin dari situ tuh mungkin yang menjadi poin-poin plus nanti saat menjadi saat mungkin nanti penelitian gitu ya, akan itu orangnya akan memberikan penelitian yang terbaik dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan proses yang lain juga seperti itu. Mungkin prosesnya di organisasi mungkin itu juga ya disesuaikan lah. Mungkin kalau yang penting kita tahu kalau S2 itu kan udah fokusnya penelitian, publikasi. Kira-kira mungkin teman-teman masih kurang, bisa di-up lah nanti saat S2 S3-nya. Karena udah mengurangi organisasi dan sebagainya, bisa saja nanti kan publikasinya juga tetap bagus. Jadi itu dulu yang perlu di-note ya. Jadi tidak masalah mau prestasinya banyak, mau tidak, semua asalkan kualifikasinya memenuhi bisa daftar beasiswa. Nah, tapi memang kalau memang teman-teman yang punya passion yang sama seperti saya ya silakan berproses begitu. Prosesnya mungkin bisa dari PKM gitu yang paling familiar aja gitu ya, yang terbuka buat semua mahasiswa S1, dan juga mungkin dari diploma ya seperti itu ya. Itu bisa di situ menjadi langkah awal, kemudian nanti di situ mulai berprestasi di situ, itu sangat bisa. Jadi tips-tipsnya selain itu juga kenali dan pelajari beasiswa yang mau teman-teman daftar. Contohnya PMDSU nih ya, paling nggak teman-teman download lah panduannya gitu ya. Download panduannya, tahun sebelumnya pelajari apa yang dibutuhkan. Misalnya yang tadi kan ada tuh teman-teman PT-nya akreditasinya apa, terus jurusannya akreditasinya apa, IPK-nya harus berapa. Nah, paling nggak itu kan persiapan. Nah, misal prodinya B, akreditasinya A, kampusnya prodinya B, teman-teman IPK-nya di bawah 3,5 kan nggak bisa daftar. Maksudnya gitu loh. Jadi begitu ini untuk PMDSU ya. Untuk LPDP dan yang lainnya juga mungkin sama seperti itu. Pelajari dan dipersiapkan sesuai aja, sesuai kualifikasinya itu. Jadi nggak usah melebar lah, fokus aja yang dibutuhkan apa, persiapkan sebaik mungkin. Yang masih kurang apa, di situ di-up lagi. Mungkin itu sih Mas dari saya. Oke, terima kasih Mas Rian. Izin meringkas tadi apa yang disampaikan Mas Rian. Jadi intinya tipsnya adalah semua mahasiswa itu memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan beasiswa PMDSU. Jadi harus satu kuliah yang baik tadi ya, dan kalau bisa IPK-nya juga tadi ya memenuhi syarat tadi beasiswanya, dan harus semangat ya, harus semangat. Terus yang penting lagi adalah kenali beasiswa yang akan dituju, dipelajari panduan-panduannya, syarat-syaratnya, dipersiapkan sejauh sejak mahasiswa ya, sejak mahasiswa. Jadi sebelum dia lulus, dia udah belajar nih beasiswanya apa saja, seperti itu. Apa saja syaratnya? Karena tadi ada syarat umur juga di PMDSU ini. Ya Mas Rian ya. Jadi kalau kita santai-santai asik kuliah, ternyata pas lulus usianya tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa mendaftar gitu. Jadi harus diperhatikan. Kalau bisa kuliahnya cepat, IPK-nya bagus, ya itu menjadi poin penting. Oke, Mas Rian, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan lagi Mas Rian mungkin yang ingin disampaikan?
Ya mungkin pesannya singkat aja sih Mas. Maksudnya teman-teman ketika memang ingin lanjut studi dengan beasiswa S2, S3 ya, di situ ada konsekuensi lah. Jadi kita mendapat, intinya ada hak, ada kewajiban begitu ya. Jadi apapun itu harus dipandang secara seimbang begitu, gitu ya. Ya yang dimanapun kalau beasiswa ya pasti ada luaran lah ya, mungkin beda-beda lah ya. Ada yang macam-macam lah kalau PMDSU kan tadi kita sudah bahas ya. Nah jadi itu teman-teman dari saya, ketika teman-teman yakin ya untuk studi dengan beasiswa ya pasti bisa lah gitu. Kerja keras tuh bisa merubah nasib seseorang begitu ya. Gitu Mas paling. Oke, terima kasih Mas Yon atas masukan-masukannya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi para mahasiswa, semua pelajar ya yang akan menonton video ini. Semoga menjadi amal buat Mas Yon juga ya. Terima kasih banyak Mas Yon. Ya. Baik, sama-sama Mas. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di saat-saat sibuk untuk disertasi. Baik Mas Yon, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi saat Mas Yon di Thailand ya. Amin. Kabar ya Mas. Siap. Baik Mas Yon, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.